Hai strangers, welcome to our strange world. So, hari ini kita akan membahas tentang hal yang tentunya menegangkan, mencekam, dan pastinya akan membuat kita semua terheran-heran. Dan semua cerita yang akan diceritakan setelah ini merupakan kisah nyata. So, tanpa basa-basi lagi, let's begin. Lily James adalah seorang pelajar dan juga pelatih polo air dari St. Sochi, New South Wales yang ditemukan tidak bernyawa di St. Andrews Cathedral School di Sydney. Lily terakhir kali terlihat pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 pada jam 7 malam. Lily memasuki toilet gimnasium dan diikuti oleh seorang pria di belakangnya. Mayat Lily ditemukan polisi sebelum tengah malam pada hari itu juga. Pada 26 Oktober 2023, kepolisian memulai investigasi. Mereka menetapkan Lily sebagai korban pembunuhan dan Paul Titchson sebagai tersangka utamanya. Namun, sebelum polisi menemuinya, Paul menghilang. Lily James lahir pada Mei 2002 dari pasangan Jamie dan Peta James. Mereka tinggal di St. Sochi, New South Wales, dan Lily sedang menempuh jurusan bisnis olahraga di Universitas Teknologi Sydney. Sambil kuliah, Lily juga bekerja paruh waktu di St. Andrews Cathedral School sebagai pelatih polo air. Di St. Andrews pula, ia mulai berkencan dengan Paul Titchson, seorang pelatih olahraga dan mantan siswa sekolah tersebut. Paul lahir di Belanda sebagai anak tunggal dan bersekolah di St. Andrews dari tahun 2015 hingga 2017. Di masa sekolahnya, Paul adalah siswa yang aktif. Ia menjadi kapten olahraga dan juga menjadi anggota OSIS. Paul mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pelatih olahraga setahun sebelum menyelesaikan kuliahnya di Belanda. Paul kembali ke Australia pada tahun 2020 untuk terus bekerja di St. Andrews sebagai pelatih kriket dan hoki serta koordinator pertandingan kriket setelah jam kerja. Ia juga terdaftar sebagai pelatih hoki di St. Vincent College di Potts Point. Meski aktif sebagai pelatih olahraga, Paul sedang berusaha untuk mendapatkan gelar magister pengajaran. Ia sangat ingin menjadi guru olahraga. Selama berpacaran, Lily dan Paul tidak pernah memiliki masalah terkait kekerasan sebelumnya. Bahkan kemesraan mereka sering membuat banyak orang iri. Lily yang cantik dan cerdas bersanding dengan Paul yang gagah dan sabar. Tapi hubungan mereka tidak berlangsung lama. Baru 5 minggu berkencan, mereka putus. Pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 7 malam, Lily pergi ke toilet gimnasium sekolah. CCTV di gimnasium itu menangkap Paul sedang mengikutinya di belakang. Di toilet itu diperkirakan terjadi perkelahian. Sekitar 1 jam kemudian, Paul meninggalkan toilet tersebut tanpa Lily. Sekitar pukul 8:47 malam waktu setempat, Paul terlihat tiba di Diamond Bay Reserve, di mana ia membuang sebuah palu ke tempat sampah. Lalu pada pukul 9:49 malam, Paul meninggalkan Diamond Bay. 2 jam kemudian, Paul menelepon polisi untuk memberitahu tentang mayat di St. Andrews yang perlu diselidiki. Paul terakhir terlihat di The Gap, Vaucluse, New South Wales. Di sana ia meninggalkan ransel yang berisi barang pribadinya dan sebuah mobil dengan merek Lexus. Mayat seorang wanita ditemukan di toilet gimnasium St. Andrews pada tanggal 25 Oktober 2023. Polisi memperkirakan mayat tersebut adalah wanita yang berusia awal 20-an.
Meski menyimpulkan penyebab kematiannya adalah pembunuhan, polisi juga menemukan cedera kepala serius pada tubuh tersebut, sehingga mayat tersebut tidak dapat dikenali. Polisi mencoba untuk menghubungi Paul untuk membantu proses identifikasi mayat perempuan tanpa nama itu. Sekitar pukul 4:30 pagi, pada tanggal 26 Oktober 2023, St. Andrews mengirim email kepada semua orang tua siswa, menyatakan bahwa sekolah akan ditutup selama seminggu karena insiden kritis. Pesan teks kedua dikirim pada pukul 6:30 pagi untuk meyakinkan orang tua bahwa tidak ada siswa yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk menunjukkan sifat kooperatif, St. Andrews juga mendatangkan konselor untuk memberikan dukungan profesional kepada siswa dan orang tua. Siswa yang mengambil sertifikat sekolah tinggi dan ujian internasional baccalaureate tahun terakhir dipindahkan ke gedung terpisah. Sekitar pukul 10:35 hingga 10:40 pagi, jenazah wanita tersebut akhirnya diidentifikasi sebagai Lily James yang dipastikan oleh teman keluarganya. Pada tanggal 30 Oktober 2023, muncul laporan bahwa Paul mengirim chat ke ayah Lily menggunakan telepon Lily yang berisi chat untuk diminta menjemput Lily di St. Andrews. Kriminolog Sans Mallet berspekulasi bahwa motif pembunuh mengirimkan teks tersebut adalah untuk memastikan bahwa jenazah Lily bisa ditemukan dengan cepat, sehingga mengubah waktu kematiannya. Psikolog kriminal tim Watson Munro berspekulasi bahwa pembunuhan itu telah direncanakan karena Paul membeli sebuah palu dan menyewa mobil pada pembunuhan itu. Watson Munro juga menambahkan bahwa Paul sepenuhnya sadar akan tindakannya dan memiliki niat yang jelas. Pada tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 1 pagi, TKP kedua dilakukan. 11 km dari The Gap di Vaucluse, tempat terakhir Paul terlihat, polisi menemukan alat pembunuhan. Setelah Paul menghilang, polisi mulai menyelidiki apakah Paul bunuh diri setelah pembunuhan Lily. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka utama. Pada jam 9 pagi, helikopter dan perahu polisi tiba di Vaucluse untuk melakukan pencarian di South Head Reserve, sementara polisi berpatroli di garis pantai. Area di sekitar tepi tebing di Diamond Bay ditutup. Pada pukul 5 sore, sebuah ransel berisi barang-barang pribadi Paul, termasuk palu, ditemukan. Polisi menyimpulkan palu itu adalah senjata yang digunakan Paul untuk melukai kepala Lily. Polisi kembali ke lokasi kejadian dengan ambulans pada pukul 8 pagi, tanggal 27 Oktober 2023. Sesosok mayat terlihat di bebatuan Diamond Bay Reserve oleh sekelompok pedagang. Pada pukul 12:15 siang, jenazah diambil oleh unit penyelamat dan penjinak bom, unit kelautan, dan helikopter Westpac Rescue. Jenazah tersebut dilaporkan berjenis kelamin laki-laki dan diangkut pada pukul 3:30 sore hari. Mayat laki-laki itu diidentifikasi sebagai Paul Titchen setelah sidik jarinya dirujuk silang dengan sidik jari dari kedutaan Belanda untuk dikonfirmasi. Polisi pun memastikan Paul tiba di lokasi sekitar pukul 10 malam setelah pembunuhan Lily. Namun, polisi masih belum mengetahui apa Paul lakukan selama 2 jam sebelum melaporkan mayat Lily ke polisi. 27 Oktober 2023, keluarga Lily mengeluarkan pernyataan terkait Lily yang berisi berikut ini. Lily adalah anak yang bersemangat, ramah, dan sangat dicintai oleh keluarga dan teman-temannya. Kami sangat berterima kasih atas dukungan komunitas kami di masa sulit ini. Selama penyelidikan polisi sedang berlangsung, kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut. Teman dan siswa yang mengenal Lily
mengungkapkan belasungkawa mereka melalui media sosial. Sebuah video di situs St. Andrews memperlihatkan Lily yang sedang menampilkan monolog Macbeth sebagai bagian drama sekolah. Bunga ditempatkan di depan sekolah dan rumah Lily sebagai penghormatan atas meninggalnya Lily. Sebuah surat dari kepala sekolah St. Andrews dikirim ke semua orang tua, mengatakan bahwa polisi telah meyakinkan bahwa pembunuhan itu tidak dapat diperkirakan dan bersumpah untuk tidak membiarkan kengerian kejahatan mengubah perspektif sekolah. Catatan dari beberapa rekan terdekat Lily dirilis dalam bentuk memoir. Akibat insiden tersebut, gimnasium dibatasi oleh siswa dan perpustakaan sekolah diubah menjadi pusat konseling. Blok toilet gimnasium rencananya akan dibongkar pada 3 November 2023. Pada tanggal 28 Oktober 2023, acara menyalakan lilin diadakan untuk mengenang kematian Lily di St. Sophie yang dihadiri oleh teman dekat dan keluarga Lily. GoFundMe diluncurkan oleh seorang teman dekat Lily untuk mendukung keluarga Lily. Pemakaman Lily diadakan di Denbank, bekas sekolahnya, pada tanggal 17 November 2023. Orang tua Paul akan mengkremasi jenazahnya dan menebar abunya di Sydney daripada memulangkan jenazahnya ke Belanda. Itu tadi merupakan kisah kelam seorang pelatih polo air asal Australia bernama Lily James. Gimana menurut kalian dari cerita ini? Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang nextnya mau ngebahas tentang sesuatu, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye.